Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruqi Satriotomo dari kelas 10 Elin 1. Di sini saya membentuk video materi tentang akronim dan penyingkatan. Saya akan memulai materi ini dengan membaca Bismillah, Basmalah, serta untuk memahami materi yang disampaikan, harap untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan menurut agama masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Sudah, saya akan mulainya dari akronim. Ya, akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata bukan kata. Bukan asal penggabungan dan pelafalannya harus sesuai kaidah fonetotik bersangkutan. Jadi, fungsi akronim ada dua, yakni sebagai penyikat nama dan sebagai media humor. Dengan berlandaskan fakta kalau daya ingat manusia secara universal sangat terbatas, maka manusia berusaha mencari alternatif dalam mengingat sesuatu. Cara paling mudah dengan membuat kependekan. Akronim sebagai semboyan dan media humor. Oke, kita lanjut. Jadi, fungsi akronim itu adalah untuk kita memudahkan mengingat sesuatu atau hal-hal yang sangat panjang, makanya disingkat. Akronim adalah gabungan huruf awal suku kata ataupun gabungan keduanya yang diberlakukan sebagai kata lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca supaya tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata. Artinya, kata yang harusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronim menjadi singkat tetapi tetap mudah untuk dibaca. Jadi, mudah untuk dimengerti asalkan memang dapat difahami lah intinya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya, maksimal 3 suku kata. Seperti BNI atau lainnya. Walaupun PDIP, contohnya PDIP itu nggak boleh lebih dari 3 kata. Jadi PDI doang, P-nya perjuangan. PDI Perjuangan. Dikutip dari buku yang kedua ya. Salah. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Ya, agar mudah lah. Ibaratnya kita kan orang-orang awam gitu kan mudah lupa. Dikutip dari buku standar aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar, EYD, ejaan yang disempurnakan tuh. Contohnya tuh EYD, ejaan yang disempurnakan. Pada tahun 2015, karya Rudian, apabila perlu membuat akronim, ada 2 syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia. Ya tadi, maksimal 3 suku kata. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Yap, seperti itu. Sama seperti yang tadi ya ibaratnya. Oke, lanjut. Contoh akronim. 1. BIN, Badan Intelijen Negara. 2. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini lebih dari 3 ya. 3 suku kata ya, nggak apa-apa lah. LAN, Lembaga Administrasi Negara. PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. BIG, Badan Informasi Geospasial. Jadi jangan salah sangka ya, BIG dengan BIG. Biasanya kalian ini orang awam ini mudah tertipu gitu atau dibedakan seperti BIG, padahal itu singkatan, bukan sebuah kata, bukan sebuah kata langsung. Ada ya, emang ada, tapi
Contohnya seperti itu. Fungsi akronim. Nah, fungsinya apa? Ya tadi, seperti penyingkat kata, nama atau frase, ya, biar mudah dikatakan dan mudah diingat. Akronim sebagai semboyan dan media humor. Nah, media humor tuh seperti mana ya? Nanti dijelaskan. Singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim, kata yang disingkat berdasarkan beberapa suku kata. Oke, lanjut. Materi singkatan. Singkatan, sedangkan singkatan adalah hasil dari pemerdekaan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf maupun yang tidak dieja. Singkatan termasuk salah satu observasi juga. Hanya saja singkatan tidak diperlakukan sebagai kata. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dengan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Nah, begitu. Itu singkatannya. Jadi jangan salah paham ya. Singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim itu kata yang disingkat berdasarkan beberapa suku kata. Contoh akronim: ponsel, telepon seluler, sembako, 9 bahan pokok. Kok kesini ya? Aduh, salah. Maaf. Salah. Aduh, ngaco ini. Oke, hasil menyingkat memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Singkatan atau abreviasi secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Penyingkatan bisa dilakukan terhadap sebuah kata ataupun terhadap beberapa kata. Contoh singkatan ya, seperti DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, walaupun tidak mewakilkan. Yang kedua, RI, Republik Indonesia. Nah, seperti itu. RI, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. TKRO atau ELIN semacamnya ya. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Elektronik Industri ya, singkatan. PT, Perseroan Terbatas. SD, Sekolah Dasar. Nah, ini sama nih. Bagaimana cara penyingkatannya? Jangan salah paham dulu. Ini adalah hal yang membedakan antara akronim dan singkatan. Oke, ini yang membedakannya. 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Yang kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim, agar mudah diucapkan dan diingat. Yaps, itulah perbedaan antara akronim dan singkatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.